Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, nomor induk mahasiswa 1213011015, Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Goa. Baiklah teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang ilmu hadis. Ilmu hadis atau ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrib ataupun sifatnya. Ilmu hadis menurut ulama mutaqaddimin mengartikan bahwa ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari segi kedabitan dan keadilan periwayatnya maupun dari sisi sambung atau terputusnya rangkaian sanad. Imam Izzuddin bin Jamaah mengatakan ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis. Secara garis besar, ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang berupa periwayatan. Secara terminologi, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mencakup perkataan, perbuatan Nabi, periwayatannya, pemeliharaannya, dan penulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah diri Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima atau tidak diterima dan yang bersangkutan dengan itu. Menurut pendapat Ibnu Aqani mengatakan bahwa ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya, serta macam-macamnya, suatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Objek kajiannya adalah penelitian terhadap keadaan para perawi hadis atau sanad dan matannya atau teks hadis atau matan. Selanjutnya adalah cabang-cabang ulumul hadis. Yang pertama adalah ilmu rijal hadis, adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Yang kedua adalah ilmu al-jar wa at-ta'dil. Secara bahasa, kata al-jar artinya cacat atau buka, dan kata al-ta'dil artinya mengadilkan atau menyamakan. Jadi kata ilmu al-jar wa at-ta'dil adalah ilmu tentang kecacatan dan keadilan seorang perawi. Yang ketiga yaitu ilmu ilal hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi dari segi keberadaannya, mencatatkan hadis, memuttasilkan atau menyambungkan hadis yang munqati atau terputus sanadnya, memarfu'kan atau menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, hadis yang mauquf atau tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau berhenti pada sahabat, memasukkan
suatu hadis ke dalam hadis lain, mencampur adukan sanad dengan matan atau yang lainnya. Selanjutnya adalah ilmu nasikh wal mansukh. Adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukan sebagiannya sebagai nasikh dan sebagian lainnya sebagai mansukh yang terbukti datang terdahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasikh. Selanjutnya adalah ilmu asbab al-wurud al-hadis. Adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi Muhammad SAW menuturkan itu. Selanjutnya adalah ilmu talfiq al-hadis. Adalah ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis-hadis yang berlawanan secara lahirnya. Selanjutnya adalah ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Dan yang terakhir adalah ilmu mustalah hadis. Adalah ilmu tentang dasar dan kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya. Selanjutnya yaitu sejarah pertumbuhan, pembinaan, dan perkembangan ilmu hadis. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan pembinaan ilmu hadis. Yaitu terjadi yang pertama pada periode Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Pada periode ini ilmu hadis belum banyak ditemukan data keberadaannya. Cikal bakal ilmu hadis masih berupa data perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan proses kelahiran hadis. Cikal bakal tersebut mencakup dua aspek, yaitu sanad dan aspek matan. Pada masa Nabi terdapat larangan menulis hadis. Ajaj al-Khatib menjelaskan bahwa proses terjadinya hadis bisa jadi timbul dari berbagai sisi. Menurut beliau, yaitu terjadi dengan tiga sisi. Yang pertama yaitu terjadi pada Nabi sendiri, kemudian dijelaskan hukumnya kepada sahabat, dan kemudian para sahabat sampaikan kepada sahabat lainnya. Yang kedua yaitu terjadi pada sahabat atau kaum muslimin karena mengalami suatu masalah, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu segala amal, perbuatan, dan tindakan Nabi dalam melaksanakan syariah Islamiyah, baik menyangkut ibadah dan akhlak, yang disaksikan sahabat kemudian mereka sampaikan kepada para tabi'in. Yang kedua yaitu periode sahabat, terjadi sekitar tahun 11 sampai 40 Hijriah. Pada periode kedua ini, masa sahabat khususnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini disebut sebagai masa pembatasan periwayatan atau talfiq ar-riwayah, dengan menyarankan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis, karena pada masa itu maraknya terjadi hadis palsu akibat konflik politik, sehingga terjadilah rihlah ilmiah yang dilakukan oleh para sahabat karena
sudah banyak karena sudah banyak sahabat senior yang melakukan jihad di berbagai belahan dunia. Perkembangan ilmu hadis pada masa sahabat sudah menyebar kajiannya dan bukti-bukti sejarahnya sudah luas. Yang ketiga yaitu periode tabi'in. Pada masa ini hadis sudah dikodifikasi secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh yang membukukannya yaitu Muhammad bin Muslim bin Ash-Shihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab yang muncul pada masa itu adalah Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulis hadis masih bercampur dengan perkataan Nabi dan fatwa sahabat. Penulisan ilmu hadis pada masa itu masih bergabung dengan ilmu fikih dan ushul fikih, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat yaitu periode tabi'in, yaitu pada masa ini dijuluki masa keemasan dan kejayaan kodifikasi hadis. Pada masa ini masa filterisasi penulisan hadis. Hadis sudah dipisahkan dari perkataan Nabi dan fatwa sahabat. Terjadi masa klasifikasi hadis. Hadis yang sahih sudah dipisahkan dengan hadis yang tidak sahih. Muncul kutubus sita. Model kitab yang muncul adalah kitab jami'. Ilmu hadis pada masa ini telah terpisah dengan ilmu-ilmu lain, tetapi belum menyapu dalam satu kitab. Contohnya muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Selanjutnya itu periode setelah masa tabi'in. Penulis hadis pada masa ini lebih sistematis dan muncul kitab-kitab mustadrak, syarat dan istisar, dan lain-lain. Ilmu hadis pada masa ini sudah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama pada masa ini adalah Al-Muhaddits Al-Fasil Al-Muhaddits Baina Ar-Rawi Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi.